Video kali ini ingin membahas tentang berita terbaru. Jadi ini berita ini tanggal 9 ya, 9 Juni 2026. Ini tentang Singapura. Jadi Wakil Perdana Menteri Singapura tanggapi kebijakan ekspor Republik Indonesia. Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong menanggapi kebijakan Indonesia menerapkan ekspor satu pintu 3 komoditas sumber daya alam melalui PT dan Antara Sumber Daya Indonesia. Menurut Gan, setiap negara memiliki prioritas tersendiri terhadap kebijakan ekspor. Singapura akan bekerjasama dengan Indonesia untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik bagi Singapura dan para investor kami, katanya dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta hari Selasa tanggal 9 Juni. Gan mengatakan pemerintahannya akan terus bekerjasama dengan para pelaku bisnis Singapura untuk mencari agar kerjasama dengan Indonesia tetap berjalan baik. Aktivitas ekspor baik dari Singapura ke Indonesia atau sebelumnya diharapkan terus berjalan lancar. Itu adalah salah satu alasan mengapa kami membahas penguatan ketahanan rantai pasok antar Singapura dan Indonesia, ujarnya. Komentar Gan tersebut disampaikan setelah menghadiri 16 tahun ya, The Six Indonesia Singapore Six Bilateral Economic Working Group Ministerial Meeting di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam pertemuan ini juga terdapat 6 kesepakatan bisnis yang dicapai. Dalam konteks ekspor, komoditas yang wajib melalui PT DSI adalah kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan satu pintu ini untuk menghindari praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Dari 1 Juni hingga 31 Desember 2026, pemerintah menerapkan masa transisi dengan ketentuan ekspor berjalan seperti biasa. Eksportir tetap melaksanakan perjanjian dagang dengan mitra masing-masing, namun aktivitas mereka kini diawasi PT DSI dengan kewajiban melapor melalui platform CEISA 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan. Kemudian pada 1 Januari 2007, ekspor sepenuhnya terhadap 3 komoditas dilakukan melalui PT DSI. Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI dan Antara Doni Oskaria mengatakan pelaksanaan ekspor satu pintu dilaksanakan transparan dan akuntabel. Semua masyarakat dapat mengamati dan mencermati pelaksanaannya. Kami juga akan tetap menjalankan kontrak-kontrak yang sudah dimiliki oleh seluruh perusahaan. Tentu akan berjalan sebagaimana yang mereka miliki tutupnya. Jadi nanti ini akan berlaku, ekspor satu pintu ini berlaku nanti di Januari 2027. Jadi Singapura ini mulai ketar-ketir, mulai ketakutan. Makanya dia cepat-cepat ini. Ya, wakil menterinya bahkan nih, wakil Perdana Menteri Singapura ini sampai datang ke Indonesia buat kesepakatan. Karena apa? Ini setahun Singapura ini terima ya 20 sampai 30 juta US dollar. Ya, jadi ini kan lumayan angka itu. Ya. Bayangkan Singapura dia santai-santai cuma rubah surat-surat, tiba-tiba dapat triliun ya. Bayangkan itu. Jadi ini kendali ekonomi ini, senjata ini ya. Ini PT DSI ini ibarat choke point. Nah, ini kalau ibarat PT DSI ini alat tawar yang sangat bagus ini. Ini ibarat sama kayak Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz, siapa mau lewat harus ikut ketentuan, bayar. Nah, ini PT DSI ini sama kayak Selat Hormuz ini. Nanti choke point ini nih mulai. Jadi Indonesia punya nilai tawar. Bayangkan Wakil Perdana Menteri Singapura saja datang ya. Dia buat kesepakatan, dia konsolidasi, dia ingin
bagaimana tetap kerjasama ini seperti biasa ini terjalin lagi. Karena apa? Ini hasil keuntungan ini, dia untung, dia tidak punya apa-apa, tidak punya sumber daya alam, dia cuma jadi makelar saja ya, dia jadi perantara saja. Tapi ya itu tadi. Nah sekarang ini Presiden Prabowo mau ambil alih semua pemerintah Indonesia yang pegang semua perdagangan ya, hasil alam ini, kekayaan alam ini, sebagaimana pasal ya, sebagaimana yang tertera dalam undang-undang ini, bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat. Ini sudah disampaikan Presiden Prabowo berulang-ulang. Bahkan pidato terbaru dari Presiden Prabowo ini sudah menyampaikan Presiden Prabowo tidak mau lagi aparat-aparat ini menjadi backing daripada orang-orang yang pengusaha-pengusaha yang nakal ini, seperti itu. Jadi kita lihat saja, ini pasti nanti sampai jalan 2027 rupiah menguat, ISG pasti menguat.